Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan Krismantara dari Hukum Tata Negara semester 8. Di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat hukum Islam yang dibimbing oleh Bapak dosen Hervin Yoki Pradipka. Tugas ke-9 yaitu metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadhi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhayah S. Fajar menyebut kitab sebagai al-muhtahabin, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhayah S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan, disebut dengan wajib, sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa, disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Ya, terus selanjutnya nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, karahah, tanzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah dilaksanakan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang khot'i, disebut haram. Sebaliknya jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum ma'ruf. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadhi ialah firman Allah yang menjadi suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, masyrut atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wadhi dibagi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Tafsir salah satu metode pengajuan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam mengenali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dibedakan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal merupakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut.
Ijtihad sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahdah, artinya al-mayakah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-makayah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau ad-takat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir atau berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalifah mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syarah dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah: yang pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian apa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.